surat Al-Imran ayat 104. Itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadi sore hari ini kita ngaji tentang ayat Muhammadiyah. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, di dalam ayat ini terdapat sinonim. Ada dua kata yang maknanya sepintas sama. Yang pertama adalah khair. Kata khair itu artinya baik. Lawan katanya adalah syarrun. Lawan katanya syarrun. Kalau di surat Al-Zalzalah, kalau tidak salah, disebutkan "Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 104 terdapat dua kata yang maknanya sepintas sama. Yang pertama yaitu kata khair yang artinya baik. Kemudian yang kedua adalah kata ma'ruf. Ma'ruf ini juga artinya baik. Ya, mari kita menelaah, ya, tadabbur Al-Quran, bukan tafsir, karena saya bukan ahli tafsir gitu. Nah, ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah itu terhadap Islam itu dikelompokkan, secara garis besar dikelompokkan dua. Dalam dakwah itu dalam pemahaman terhadap Islam itu dikelompokkan menjadi dua secara garis besar. Yang pertama masuk dalam kelompok atau kategori yang disebut dengan ta'abbudi. Ta'abbudi itu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Jadi kalau sudah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, Muhammadiyah nggak berani otak-atik, sudah diserahkan sama Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan ta'akkuli. Ta'akkuli itu diambil dari kata akal. Nah, yang ta'akkuli itu kita diberi ruang untuk membuat. Jadi kita diberi ruang untuk membuat sesuatu dalam Islam. Tentu bukan ibadah. Maka dari sini kemudian ketika dalam masyarakat dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat, maka Muhammadiyah itu tampil elegan. Berangkat dari surat ini tadi, dia tampil itu elegan. Elegan itu maksudnya tidak gampang kemudian menyalahkan yang lain. Jadi terhadap satu isu itu tidak modelnya, keratanya tidak radikal gitu. Jadi dia elegan menghadapinya. Nah, coba kita pahami ayat ini. Di ayat ini bunyinya, "Fal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah di antara kamu ada umat yang yad'una ilal khair. Perhatikan kata khair itu di depannya dikasih kata yad'u. Khair di sini maksudnya baik, yang di sini maksudnya adalah baik menurut standarnya Allah dan Rasul, bukan standar kita. Maka mengajak orang kepada standarnya Allah dan Rasul itu kalimat yang digunakan oleh Allah, kata yang digunakan oleh Allah adalah yad'u, dari kata da'a, mengajak. Kalau mengajak tentu dengan cara yang baik. Yad'una ilal khair. Kemudian lanjutannya, ketika kata ma'ruf, maka di depannya dikasih kata oleh Allah, wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kata ma'ruf itu adalah artinya baik, tapi baik yang di masyarakat semua tahu bahwa itu baik.
Jadi masyarakat semuanya tahu bahwa itu baik. Maka sesuatu yang sudah dimaklumi oleh masyarakat bahwa itu baik, maka harus ada penekanan. Penekanannya adalah perintahkan orang untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau terhadap khair berarti caranya mengajak khair yang menurut standarnya Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak semua orang tahu bahwa sesuatu yang baik menurut Allah dan Rasul itu tidak semua orang tahu. Maka caranya memperkenalkan kepada orang adalah diajak, bukan kemudian dihantam gitu. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, terhadap sesuatu yang dikenal orang itu baik, maka caranya adalah harus diperintahkan, bahkan harus dipaksa. Ya, contoh sesuatu yang baik dan sifatnya itu memaksa. Kita kalau naik kendaraan, kemudian ketemu yang namanya traffic light, ya, lampu merah. Di dalam pemahaman masyarakat bahwa yang baik itu adalah berhenti ketika lampu merah, dan itu semua masyarakat tahu. Maka kita mau rela apa enggak rela ketika lampu merah, ya harus stop. Memang harus dipaksa. Kalau nggak stop, kalau kita melanggar, maka jangan salahkan pihak berwajib, ditangkap kita, diproses. Kalau yang zaman sekarang kan pakai CCTV sekarang, pakai CCTV. Nah itu udah pemahaman singkat tentang ayat itu tadi. Jadi terhadap sesuatu yang baik yang dalam masyarakat semua tahu bahwa itu baik, maka sifatnya harus ada penegasan. Penegasannya dengan cara apa? Penegasannya dengan cara yang melalui undang-undang atau melalui peraturan. Kemudian wayanhauna 'anil munkar, mencegah orang untuk berbuat yang mungkar. Maka ketika ada satu penyakit di masyarakat, ada penyakit masyarakat itu, maka harus dibuatkan undang-undang yang membatasi orang untuk melakukan itu. Harus ditekan. Nah itu yang disebut dengan ma'ruf. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kemudian dalam prakteknya Muhammadiyah terhadap ayat ini yang tadi saya sebutkan bahwa dakwanya adalah dakwah elegan ketika menghadapi fitnah gitu. Contoh zaman dulu itu Muhammadiyah difitnah sebagai gerakan Wahabi. Gerakan Wahabi itu jangankan terhadap sesama Muslim, yang di luar Muslim pun sangat benci. Jadi itu menurut pemahaman. Nah, bagaimana Muhammadiyah menghadapi fitnah ini? Bukan diserang balik atau bukan membuat tandingan memfitnah balik orang yang memfitnah, tidak. Menghadapinya dengan cara apa? Dia datang ke daerah-daerah yang di situ mayoritas Kristen, dia bangun sekolah, dia bangun universitas, dia bangun rumah sakit. Nah, itu cara Muhammadiyah. Jadi bukan dihadapi dengan cara menghantam balik, enggak. Tapi dia datang ke sekolah-sekolah, ke daerah-daerah yang di situ umat Islam menjadi minoritas, di situ dia bangun universitas. Contoh di daerah saya, di Kupang. Itu sebelum ada universitas swasta di daerah situ, di Nusa Tenggara Timur, Muhammadiyah sudah terlebih dahulu mendirikan universitas yang disebut dengan Universitas Muhammadiyah Kupang, disingkat UMK. Nah, ketika sekretaris umum kita, Profesor Dr. Abdul Mukti, beliau mengomentari Universitas Muhammadiyah yang disebut UMK itu, beliau menyebutnya dengan UMK itu adalah Universitas Muhammadiyah Kristen. Mengapa? Karena 80% mahasiswanya beragama Kristen. Jadi secara tidak langsung mereka nggak sadar kalau mereka sudah Islam gitu, tapi nggak sadar. Iya. Saya kemarin itu di acaranya STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Tuban. Di situ ada mahasiswinya
beragama Kristen dari Pulau Nias, Sumatera Utara ya, dari Pulau Nias. Ada 2 mahasiswi beragama Kristen. Nah, salah satunya disuruh diminta untuk jadi dirijen. Jadi ketika nyanyi, kalau nyanyi Indonesia Raya kan biasa, siapa saja kan biasa. Tapi yang membuat saya lucu dan saya ketawa ketika itu adalah Mars Muhammadiyah. Ibu-ibu kan hafal ya Mars Muhammadiyah itu. Di dalamnya syairnya adalah apa? Ya Allah Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Jadi itu dia jadi dirijen, kemudian saudarinya yang satu itu ikut nyanyi. Dan kalau di Nusa Tenggara Timur, di Papua, biasanya kalau acara wisuda itu mayoritas yang nyanyi jadi rekornya itu nggak berjilbab, mahasiswanya Kristen. Jadi secara tidak langsung mereka itu sudah Islam karena menyanyikan Mars Muhammadiyah. Nah, itu cara Muhammadiyah dalam berdakwah. Jadi elegan, tidak hantam. Nah, dari situ Muhammadiyah menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dianggap. Kemarin kasus di Cianjur itu, yang kasus gempa dan longsor di Cianjur ya. Itu sempat rame, sempat heboh. Kenapa? Karena ketika terjadi gempa, saudara-saudara yang beragama Kristen itu turun. Mereka turun ke lapangan, kemudian melakukan pertolongan kepada pihak korban, lalu membangun tenda itu didirikan. Nah, di tenda-tenda itu ditulis Yayasan Kristen. Di tendanya ditulis Kristen. Kemudian dari teman-teman dari organisasi lain itu marah, heboh, marah. Kenapa? Karena di situ turun saudara-saudara dari yang beragama Kristen turun kemudian melakukan gerakan sosial dan membantu umat-umat Islam. Mereka khawatir kalau di situ terjadi kristenisasi. Nah, saat seperti itu apa yang dilakukan Muhammadiyah? Sebelum orang Kristen ke situ, Muhammadiyah sudah menurunkan timnya yang tergabung dalam yang disebut dengan One Muhammadiyah One Respond. Jadi di situ ada MBMC, ada Lazismu, kemudian ada LLHPP miliknya Aisyah. Mereka turun ke lapangan. Apa yang dilakukan? Begitu turun di lapangan, mereka kemudian membangun hunian darurat, dibangun. Maka dalam hitungan beberapa hari tenda-tenda sudah siap. Bahkan tidak hanya hunian itu saja, tapi dibangun ada namanya tenda asmara. Itu bagi keluarga yang bersuami istri, dibangun khusus. Nah, begitulah cara Muhammadiyah dalam berdakwah. Jadi tidak main mengantam gitu kan. Dia menjawab fitnah dengan usaha. Pokoknya tadi kata Ibu Ketua Pimpinan Ranting, ini yang datang cuma sedikit ngaji. Ya memang di Muhammadiyah begitu. Diminta untuk ngaji seperti ini, itu agak susah. Tapi kalau disuruh untuk praktek, cepat. Ibu-ibu merasa apa enggak? Coba disuruh untuk bakti sosial gitu, cepat apa enggak? Dan itu mesti banyak yang datang. Buktinya dulu kita adakan pengobatan gratis di sini ya. Itu kan banyak yang datang kan? Iya. Bahkan ibu-ibu berani kan mengeluarkan apa-apa yang di dapur itu. Ya, coba ngaji gini, bawa kayak yang di dapur ke sini. Enggak. Nah, memang cirinya begitu. Di mana-mana begitu. Salah satunya di Tuban. Jadi bapak ibu kalau diajak ngaji yang kayak begini ini memang agak susah. Dikumpulkan ngaji agak susah.
Tapi kalau disuruh langsung terjun ke masyarakat, suruh nanam pohon, suruh nanam sayur, suruh ngadakan bedah rumah dan lain sebagainya, itu cepat, banyak yang datang. Dan itu cirinya begitu. Nah, jadi saya kalau diminta isi ngaji kemudian melihat yang datang cuma sedikit, oh sudah biasa. Bukan sesuatu yang baru. Karena memang awal mula Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan itu memang sukanya praktek. Jadi dua tokoh besar, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu beliau sukanya menulis, makanya banyak kitabnya. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau banyak kitabnya. Makanya kalau di NU kalau ngaji banyak yang datang karena memang beliau itu senang nulis. Tapi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan enggak, sukanya praktek, dan itu yang kemudian ditanamkan dalam warganya, warga Muhammadiyah. Jadi kalau diminta untuk ngaji kayak gini memang enggak susah. Tapi kalau disuruh untuk praktek gitu ya, ke masyarakat, terjun langsung ke masyarakat, cepat. Nah, ibu-ibu sekalian, kembali ke ayat itu tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, hal ini yang pertama adalah kita mengajak orang kepada kebaikan, kemudian memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu yang baik yang menurut pemahaman umum bahwa itu baik. Maka kita harus perintahkan itu, kemudian terhadap yang munkar kita harus melakukan pencegahan. Di ayat yang lain itu disebutkan kuntum khairu ummah. Jadi kita ini sebenarnya oleh Allah dinyatakan sebagai umat terbaik. Kalau kaum Yahudi itu disebut umat tercerdas, mereka itu paling cerdas. Tapi kalau umat Islam itu disebut umat terbaik. Makanya sekarang ini kenapa Yahudi itu walaupun mereka sedikit tapi mereka menguasai dunia karena mereka cerdas. Apa yang kita miliki, hampir semua apa yang kita miliki itu hampir ada produknya mereka. Mereka memang terkenal dengan orang cerdas. Tapi umat terbaik adalah kita. Caranya bagaimana untuk menjadi umat yang terbaik? Yaitu tadi yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum khairal ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, ini kalau kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang umat yang terbaik. Nah, ibu sekalian, tentang ayat surat Al-Imran ayat 104 tadi, itu saya kadang itu merenung bahwa dijadikan ayat ini sebagai ruh perjuangannya Muhammadiyah, itu saya rasa melalui perenungan yang luar biasa. Jadi tidak sembarang. Mengapa? Karena di Al-Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran. Tapi mengapa ayat ini yang diambil? Ternyata itu tadi. Dan itu kemudian menjiwai dakwah Muhammadiyah. Jadi ketika dituduh dia itu Wahabi, dia bangun sekolah. Yang sekolah di situ tidak hanya umat Islam, tapi umat Kristen juga sekolah di situ, kuliah di situ. Bahkan di Tuban, di SMK Pelayaran itu berulang kali kita menerima siswa yang beragama Kristen. Jadi siswa yang beragama Kristen ketika masuk di situ kita kasih dia tugas. Dia punya tugas khusus untuk mengingatkan teman-temannya yang lain untuk sholat. Jadi kalau ketika waktu sholat duhur itu dia ke kelas, dia tawaf keliling kelas, mengingatkan teman-temannya untuk melaksanakan sholat. Kita kasih tugas seperti itu. Dan itu kemudian menjadi membekas dalam dirinya. Ketika dia selesai dari SMK Pelayaran, dia kembali ke daerahnya, dia bilang saya kangen dengan SMK, kangen untuk mengingatkan teman-temannya sholat, kangen dengan suara azan. Nah itu cara kita. Jadi caranya dengan cara yang baik,
Itu tadi yad'una ilal khair, mengajak untuk. Jadi anak itu kita libatkan, tapi dia enjoy melaksanakan. Ya dia senang-senang aja ketika dia mengingatkan teman-temannya untuk sholat. Nah, ibu sekalian, maka sebagai warga Muhammadiyah, apalagi kita sekarang ini berada di era yang disebut dengan era milenium. Jadi informasi itu berkembang begitu pesat. Apa yang terjadi di Amerika hari ini, jam ini, ya, yang dilakukan oleh Presiden Amerika yang sekarang, siapa namanya? Nggak tahu. Yang dilakukan oleh, misalkan apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika sekarang, kita bisa tahu saat ini. Jadi informasi begitu besar, maka kita juga dituntut dalam dakwah pun kita harus dituntut untuk mengikutinya. Itu harus mengikuti. Sebagai orang tua, kalau kita nggak mengikuti, kita bisa kalah dengan anak-anak kita. Tidak bisa kalah. Nah, kita harus tahu teknologi itu sebagai orang tua, terutama sebagai ibu. Ibu sekarang dituntut harus menguasai teknologi. Kalau tidak, maka dia akan dibohongi anaknya. Karena ibu madrasah pertama bagi anaknya. Anak saya sekarang kelas 5. Maka istri saya itu saya suruh selalu memeriksa HP. Isinya apa yang dia lihat. Seperti itu. Apa yang dia buka. Dan saya suruh anak itu untuk membuat jadwalnya sendiri. Kapan dia harus megang HP, kapan dia harus belajar, kapan dia harus ngaji. Jadi jadwalnya saya suruh dia buat sendiri, bukan saya yang suruh buat. Kalau saya yang buat, nanti sifatnya saya memaksa dia. Karena dia sudah kelas 5. Jadi buat sendiri. Dan orang tua harus ngawasi. Dan istri saya ajarkan, bahkan termasuk aplikasi yang tidak boleh dibuka, itu harus dikuasai oleh orang tua. Harus tahu itu, supaya kita memprotek, melindungi anak kita. Apalagi ibu-ibu yang punya anak perempuan yang sekarang sudah remaja. Saya itu sering mengatakan kepada teman-teman, saya bilang, di zaman sekarang kalau kita punya anak gadis, itu seperti kita menggenggam bara api. Kalau kita kekang ya bahaya, kita lepas tambah bahaya. Mengapa? Karena memang dari kecil itu kita sudah tidak membiasakan dia untuk berinteraksi dengan Al-Quran, untuk berkaitan dengan agamanya. Enggak terbiasa itu. Makanya ketika dia besar, itu tadi istilahnya menggenggam bara api. Makanya kita jangan kaget kalau sekarang itu anak usia SD itu sudah banyak yang hamil, SMP banyak yang, apalagi SMA sudah tidak bisa dihitung. Mengapa? Karena kita sudah berada di zaman yang memang orang sudah tidak mengenal lagi yang namanya yang hak dengan yang batin. Jadi sudah campur aduk. Kita berada di zaman yang disebut dengan zaman postmodernis. Jadi kita sudah melewati namanya zaman modern. Kita masuk di zaman postmodernis. Zaman di mana tidak mengenal lagi mana yang hak, mana yang batin. Yang batin itu dianggap hak dan yang hak bisa dianggap batin. Dan sekarang itu luar biasa, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu misalkan melakukan penelitian, ada konser koplo gitu, konser dangdut koplo, coba ibu lihat. Di situ yang perempuan yang datang nonton konser itu, antara yang berjilbab sama yang tidak berjilbab, itu banyakan yang mana? Banyakan yang berjilbab. Nah begitu zaman yang sekarang kita ada. Maka orang tua dituntut untuk menguasai itu. Dan dalam dakwanya kita juga dituntut menguasai itu. Kalau tidak, maka informasinya akan dikuasai oleh mereka. Mereka bebas menyebarkan informasi apa saja. Dan kita jadi objeknya, kita jadi penikmatnya. Alhamdulillah sekarang organisasi Islam itu sudah mulai berusaha untuk mengimbangi media-media seperti itu. Di Muhammadiyah ada
banyak medianya, ada TV Muhammadiyah, di NU ada TV NU dan sebagainya. Itu adalah upaya organisasi Islam ini untuk mengimbangi informasi-informasi ini. Kalau tidak, ketika media ini mereka kuasai, maka kita akan mudah untuk disetir, diarahkan kemana saja kita akan ikuti. Maka dijuluki para wartawan, dijuluki ratunya dunia. Yang hak itu bisa dianggap batil, bisa dia kalau ngomong yang benar, dia ngomong salah, ya salah. Yang salah itu dianggap baik. Kalau sudah wartawan yang ngomong, bisa jadi baik, karena dia mudah mempengaruhi dunia. Maka di zaman sekarang ini dalam dakwah yang sekarang diusung oleh Muhammadiyah namanya adalah kesolehan digital. Kesolehan digital itulah bagaimana kita bijak dalam bermedia. Sekarang itu yang namanya Facebook, Twitter, kemudian apalagi TikTok dan sebagainya begitu mudah, begitu bebas. Anak kecil pun sekarang pintar itu main TikTok. Anak saya yang kelas 1 MI sudah pintar main TikTok. Cuman saya batasi kapan dia boleh mendokumentasikan dirinya. Paling kadang ya subuh itu dokumentasikan, atau dia lagi main apa saya dokumentasikan, atau lagi hafalan. Nah itu untuk mengimbangi saja. Maka kalau ibu-ibu tidak ikut, tidak memahami itu, tidak terlibat dalam itu, maka nanti akan jadi objek, jadi penonton saja kita. Maka kita punya tugas. Ketika kita masuk di Muhammadiyah, kita punya tugas itu. Harus mengimbangi informasi yang berlaku, yang beredar di masyarakat. Nah, dari berangkat dari ayat Al-Quran tadi, yaitu wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ketika yang baik itu kita ajak orang, bukan kita hantam, bukan kita menyalahkan dan lain sebagainya, tapi kita ajak dengan cara yang baik, cara yang elegan. Kemudian terhadap suatu kebaikan yang disebut dengan ma'ruf, yang di dalam masyarakat semua mengetahui bahwa itu ma'ruf, maka harus ada penegasan. Artinya bahwa ketika orang itu sudah masuk Islam, dia sudah tahu bahwa mana yang hak dan mana yang batil, maka dia diharuskan untuk ditegasi. Begitu juga kepada yang mungkar. Maka ibu-ibu semuanya, kita harus memahami itu, bagaimana pola Muhammadiyah dalam berdakwah, sehingga kita di masyarakat itu diterima oleh kalangan apapun. Kita hadir di masyarakat itu dirindukan. Bukan malah kita hadir itu malah kehadiran kita itu membuat suasana jadi gak enak. Jadi orang tidak mengharapkan kehadiran kita. Dengan cara kita mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang elegan, maka dimanapun kita berada, kehadiran kita itu dirindukan. Oleh karena itu, ibu-ibu semuanya, bahwasanya kita harus punya prinsip bahwa ketika di masyarakat melihat sesuatu yang baik yang harus diketahui oleh masyarakat, maka caranya adalah mengajak orang untuk melakukannya. Bukan ketika orang itu melakukan karena dia nggak tahu, kemudian kita menyalahkan dan sebagainya, belum tentu dia tahu. Tapi kepada sesuatu baik yang di mata masyarakat semuanya tahu bahwa itu baik, maka harus ditegasi. Saya rasa saya nggak bisa lama-lama.